Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam acara Zoom kajian parenting yang bertemakan keajaiban sains dalam Al-Quran menumbuhkan kecintaan Al-Quran pada usia dini, yang insya Allah akan disampaikan oleh beliaunya Ustadz Khairul Anam SSI. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Sebelum memulai acara, Ustaz Kiki, ya Ustaz. Sudah dibuka tadi belum gitu? Saya buka ini gitu. Nggih, monggo. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya membacakan rundown kajian parenting pada malam hari ini. Yang pertama pemutaran cerita Taba, kemudian pembukaan MC, dilanjut tilawah oleh Ananda Raja level 1, kemudian kami MC mengondisikan peserta agar mengikuti aturan selama Zoom. Yang pertama, mode silent selama kajian berlangsung. Kedua, mengaktifkan video. Yang ketiga, boleh bertanya secara langsung ketika sesi pertanyaan. Setelah itu, langsung materi disampaikan oleh beliau. Kemudian sesi tanya jawab dan nanti ada pengumuman door prize. Setelah itu pukul 8.50 foto bersama dan pukul 9 doa dan tutup. Baiklah, Ananda Raja. Mas Raja sudah siap, Mas Raja? Alhamdulillah. Habis ini. Ayo, Mas Raja, monggo. Sudah dimulai tilawahnya. Assalamualaikum.
Sadaqallahul Azim. Jazakallah Mas Raja yang sudah membacakan tilawah pada acara pagi ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan bacaan tersebut mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mas Raja ya. Baiklah, cara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh akan, tapi sebelum beranjak ke materi tersebut, saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau Ustadz Anam SSI. Beliau lahir di Trenggalek tanggal 15 September tahun 1986. Aktivitas beliau sebagai guru dan motivator anak. Alamat di Malang. Kemudian beliau sudah berkeluarga, menikah dan dikaruniai 3 orang anak. HP dan email sudah tertera di layar HP masing-masing. Beliau SD-nya di SD Polian 1. Wah, dekat saya ini berarti. Saya di Jatiban. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 2 Malang. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 1 Malang. Kuliah jurusan biologi di Universitas Brawijaya Malang. Aktivitas beliau di SDIT Insan Permata, Wakil Wakasis, Smart Edu Center Founder, dan Ketua Bidang DIP Edutainer, dan founder juga di Sanggar Sains Eureka. Jazakumullah khairan katsiran. Itu para hadirin sekalian. Baiklah, acara selanjutnya akan dibawakan oleh beliau, dan saya ingatkan lagi 3 himbauan kami tadi, mode silent selama kajian berlangsung, kemudian mengaktifkan video, dan boleh bertanya secara langsung ketika sesi pertanyaan. Tuh, baiklah, waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada beliau, Ustadz Khalil Anam. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alladzi ya'lamu baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ifana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Baik, ayah bunda sekalian,
Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangatnya boleh malam, harinya boleh malam, tapi semangatnya tetap pagi. Oke? Baik. Sebentar ada. Baik. Baik. Ayah sekalian, malam ini saya alhamdulillah diberi kesempatan panitia untuk sharing, untuk ngobrol dan diskusi bareng terkait ini sebenarnya dua materi yang cukup berat, kemudian digabung jadi satu ya. Materi yang pertama itu sains dalam Al-Quran. Allah, okay. Kemudian materi yang kedua itu tentang bagaimana anak jatuh cinta kepada baik. Ayah bunda sekalian, saya mohon izin share screen ya. Oke, sebentar nih. Sudah kelihatan, Ustaz? Masih loading, Ustaz. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ngobrol-ngobrol soal keajaiban, ngobrol-ngobrol soal Al-Quran. Al-Quran ini sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh luar biasa. Kita bersyukur sekali, salah satu yang patut kita syukuri itu kita lahir dalam keadaan muslim, kemudian terlahir menjadi umatnya Rasulullah SAW, yang dimana beliau itu dengan mukjizatnya yang luar biasa, yaitu baik, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, mohon izin memulai dengan kisah seorang pemuda yang suatu waktu dia itu membaca surah Al-Mulk. Al-Mulk itu surah ke-67 nih. Surah ke-67 ada di ayat ke awalam yaro ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuna illa rahman. Ya, di sana menceritakan, Allah menceritakan bagaimana burung itu bisa ditahan dan terbang, kan begitu. Kemudian dia bercerita ke teman-temannya, kayak seru sekali, kayaknya nikmat sekali, bahagia sekali kalau kemana-mana tidak dengan kaki, tapi kemana-mana dengan sayap. Kemudian dia meriset, dia mencoba bagaimana ya supaya bisa terbang. Ini kisah ini ada di Andalusia. Kisah ini ada di kota Alhambra. Meriset, mencoba, akhirnya menemukan sebuah bentukan seperti ini. Ini apa ini? Gandole ya? Apa semacam ini lah. Manusia yang ada di sebuah perangkat, ya sebanyak. Kemudian dia naik sebuah gedung, naik menara masjid. Naik menara masjid, kemudian dia meluncur, lebih tepatnya di awal itu meluncur, kemudian meluncur gitu sampai dia bisa melayang, kemudian akhirnya jatuh. Ya, saya bolehkah aku minta tolong? Aku sedang pegang piring ya. Aku nggak tahu ukurannya. Ini, kemudian dilanjutkan dia meluncur sana kemari sampai akhirnya dia jatuh nabrak. Kemudian dia berpikir, meriset, kenapa ya? Dia jatuh itu cedera, tapi di tengah cederanya itu dia meriset, kenapa kok aku bisa terbang tapi nggak bisa mengendalikan pesawat ini, nggak bisa mengendalikan kendaraan ini.
ternyata dia melihat burung lagi. Ternyata burung itu yang bisa mengendalikan, yang kontrol dia untuk terbang, pusat kemudinya itu ada di mana, Ustaz? Ada di bagian ada di bagian ekor. Jadi, baik, ayah bunda sekalian, ayah bunda yang baik hati, ayah bunda yang luar biasa malam hari ini. Ternyata dari sana dia belajar. Kemudian dia mencoba memberikan ekor. Dia naik lagi ke puncak masjid itu. Dia meluncur lagi dan dia bisa mengendalikan pesawatnya. Seret, terbang ke sana kemari. Tapi dia lupa. Dia lupa caranya ngerem. Dia lupa caranya ngerem. Dia lupa caranya ngerem. Dan akhirnya dia jatuh. Dan di sanalah dia menemui. Namun ini adalah cikal bakal prototipe pertama. Untuk selanjutnya akan ditemukan sesuatu yang lebih modern, mesin yang lebih modern, yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengenainya dengan pesawat. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang tahu siapa nama orang ini? Halo? Ustaz Adis pernah membaca kisahnya? Pernah ini lupa saya. Tahun abad ke-5 Masehi, abad ke-5 Hijriah, maaf. Ya, namanya adalah Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas. Masya Allah ya, ternyata Quran itu luar biasa ya, bisa menginspirasi seorang laki-laki untuk bisa terbang, dan itu kemudian akan dilanjutkan, akan ditemukan asal muasal dari ditemukannya pesawat. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Quran itu sudah bisa menginspirasi. Sejauh mana Quran itu bisa menginspirasi. Nanti kalau kita buka di bagian ini nggak akan saya tulis banyak nih. Kalau membahas Quran dan sains itu, saya bisa untuk googling ya, kemudian melihat keajaiban fenomena sains di dalam Al-Quran itu banyak sekali, begitu. Sejauh mana itu memberikan daya rubah, sejauh mana itu menginspirasi, sejauh mana itu bisa men-trigger kita atau anak-anak kita setelah membaca itu kemudian melakukan perubahan. What can we do with ayat, apa yang bisa kita lakukan setelah membaca ayat-ayat Quran? Itu dulu para sahabat itu ketika membaca sesuatu kemudian dia tergerak hatinya, kemudian dia melakukan sesuatu, dan di sana ada rubahnya yang luar biasa. Kami tidak hafal banyak ayat, tapi ketika kami hafal kemudian kami berusaha untuk mengamalkannya. Jadi ayat itu benar-benar melekat, benar-benar terpatri, benar-benar mereka itu menjadi Al-Quran yang bicara. Dan para ilmuwan muslim itu sebagian besarnya itu rata-rata terinspirasi dari ayat-ayat Al-Batani, kemudian Jabir Ibnu Hayyan, kemudian banyak ilmuwan muslim termasuk Ibnu Sina itu bagaimana nanti bagian akhir ya, bagaimana mereka itu terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Khwarizmi, Masya Allah, penemu angka 0 itu ya. Bayangkan jika tidak ada angka 0 ya, maka tidak akan ada komputer, tidak akan ada algoritma, Instagram dan sebagainya. Jadi, artinya luar biasa sekali. Ilmuwan muslim itu jumlahnya berapa? Jumlahnya puluhan, jumlahnya ratusan. Dengan keistimewaannya masing-masing. Kalau kita baca-baca di banyak sekali literatur, ternyata banyak sekali penemuan-penemuan yang juga mereka temukan. Kamera, dan sederhana-sederhana, sikat gigi, sabun, kemudian tang, kemudian banyak hal-hal sampai yang ujungnya itu universitas dan sebagainya itu
diawali dari ilmuwan muslim. Okay? Dan inspirasinya itu adalah Al-Quran. Quran dan hadis. Al-Quran. Maka titik tekannya adalah bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan Al-Quran, bagaimana kita bisa mendekat dengan Al-Quran, kemudian merubah atau mendekat. Setelah mendekat itu kita bisa mengambil sesuatu dari sana dan bisa menginspirasi kita untuk dan anak-anak. Lah, sama anak-anak ini kan anak-anak di usia balita misalnya. Rata-rata berapa tahun Ustaz Altis? Di kita ini? Ya, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi Al-Quran adalah inspirasi. Bahkan kalau orang-orang dulu, orang ulama-ulama dulu itu mau mencari apa itu, cari di Quran. Cari di Quran, cari di hadis, kamu akan menemukannya. Okay. Jadi banyak penemuan besar itu bermulai bersumber dari bismillah. Kita lanjut. Baik. Dan yang pasti Al-Quran itu selaras dengan sains. Kami dulu itu di biologi ya, ketika belajar mempelajari tentang mikroskop. Penemu mikroskop itu kan orang Belanda ya. Namanya itu Anthony van Leeuwenhoek gitu ya, tahun 1900-an. Dia menemukan mikroskop setelah mengamati sel-sel ketika mengamati sel-sel tanaman yang kosong itu. Tahun 1900 itu 1900 awal itu ditemukan mikroskop. Tapi Quran itu dengan sangat indah, dengan sangat luar biasa menceritakan bagaimana itu proses morula, gastula, bagaimana proses perkembangan manusia. Bahkan sangat detail di sana, di surat Al-Mu'minun itu. Sangat detail, sangat gamblang, sangat rinci. Gitu ya. Sangat, kalau dilihat ternyata, ya, Masya Allah. Wow, gitu luar biasa sekali. Begini. Artinya Al-Quran itu pasti selaras dengan ilmu pengetahuan. Loh, Ustadz, kok ada Al-Quran itu yang tidak pas dengan pengetahuan sekarang? Kok tidak pas dengan hadis misalkan dan sebagainya? Mungkin kita yang belum paham tentang Al-Qurannya, atau mungkin pengetahuannya yang belum nyampe ke sana. Bagaimana tentang daur air? Daur air itu ada di Quran, diceritakan dengan jelas di Quran. Bagaimana klorofil, bagaimana bahkan yang terbaru itu teori Big Bang ya, Big Bang, kabut. Big Bang itu bahwa jagat raya itu seperti balon yang ditiup, membesar, menjauh dan sebagainya. Itu juga ada di Quran. Artinya kesimpulannya apa? Berarti kalau Quran itu bisa menjawab pengetahuan-pengetahuan yang ada selaras dengan sains. Bismillah, kita iman dengan Quran. Kita itu tidak akan terpengaruh apapun dengan fenomena-fenomena sains. Seandainya pun tidak ditemukan, kita akan tetap iman. Hanya saja dengan selarasnya Quran dengan fenomena-fenomena sains yang ada, itu menunjukkan bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad. Quran itu bukan bikinan manusia, Quran itu bikinan Allah. Quran itu firman Allah, Quran itu kalamullah, dan itu akan menguatkan kita, menambah motivasi, menambah semangat bahwa yang kita baca ini tidak main-main. Ya. Yang kita baca ini adalah kalamullah. Dan yang kita baca, Quran yang kita baca itu adalah Quran yang dibaca oleh Ibnu Sina. Quran yang kita baca adalah Quran yang dibaca oleh Jabir Ibn Hayyan. Quran yang kita baca adalah Quran yang dibaca oleh Abu Hurairah yang hafal hadis sekian ribu ya, menghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Quran yang kita baca itu adalah Quran yang dibaca oleh Khalid bin Walid ketika memimpin perang Mu'tah, kemudian 3.000 orang melawan 200.000 orang. Artinya ada semangat, ada kebanggaan, ada motivasi tersendiri di kita. Quran selaras dengan ilmu pengetahuan.
Quran itu tidak pernah bertentangan dengan. Kalau ada bertentangan, berarti ada sesuatu yang perlu didudukkan. Itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau diskusikan mungkin? Oke. Mungkin ya. Quran sebagai influencer. Lanjut ke Bismillah ya. Ini contoh sedikit fenomena sains dalam Al-Quran. Kalau kita cari, kita kaji lebih detail, tidak hanya banyak ya, tapi banyak sekali. Kan begitu. Pertemuan dua laut misalnya ya, yang airnya tidak menyatu di surat Ar-Rahman gitu ya. Marajal bahraini ya taqiyan gitu ya. Ya ada dua lautan yang keduanya tidak bertemu. Ternyata banyak faks sekali. Ada laut, ada yang mengartikan itu, ada yang menemukan itu bahwa ada dua laut, ada air tawar di dalam air laut, gitu. Atau dua laut yang kadar garamnya tidak sama, ya, Pasifik dan Atlantik, gitu. Dan ini yang menyebabkan salah satu ilmuwan Perancis ya itu masuk Islam, ya, salah satu ilmuwan Perancis masuk Islam. Ya, kemudian ada api di dasar laut, ya. Nah, garis edar tata surya, ya, apa namanya itu orbit, ya. Bahwa ternyata Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sempurna, sangat sempurna. Jarak antara bumi dengan matahari itu 8 juta kilometer. Jadi jarak yang pas. Kalau jarak antara bumi dan matahari itu menempuh cahaya 8 menit 13 detik. Ya. Kali 300.000 kilometer. Nah, kecepatan tercepat itu kayak 300.000 kilometer per detik. Dan itu jarak yang pas. 150 juta kilometer, maaf. 150 kilometer. Jarak yang pas gitu ya. Dan Allah itu mengatur pas bumi di sana, matahari di sana. Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi itu sebesar titik pada jarak 25 langkah gitu ya. Kalau katanya Stephen Hawking. Ya. Pas sekali. Allah itu mengatur itu pas tepat sempurna. Kalau bumi itu lebih dekat ke matahari, maka hangus, tidak ada kehidupan di muka bumi. Kalau bumi itu menjauh dari matahari, maka dia akan seperti Mars, ya, akan menjadi es. Tidak ada kehidupan di sana. Ini juga ada di surat Yasin di awal qamar qadarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim. Ya, jadi bulan dan matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya, ya. Zaman masa ketika ayat ini diturunkan, ketika surat Yasin itu diturunkan yang bercerita tentang matahari dan bulan itu berada di garis edarnya itu belum ada teleskop Hubble, belum ada alat-alat canggih. Tapi dengan yakin, dengan pede, Quran menyebutkan bahwa mereka itu sesuai garis edarnya, kan? Oh sekali kan begitu. Artinya apa? Ini bukan buatan Rasulullah, ini bukan buatan Muhammad. Ini adalah firman Allah. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari Tuhan yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan itu. Oke? Lanjut. Oke? Ledakan raksasa. Bang, ya, ini ledakan raksasa itu ini asal muasalnya alam semesta, jagat raya. Walaupun tetap saja ya nanti ada kontroversi di sana. Dan begitu ya. Jadi ini teori Big Bang, teori tentang ledakan besar. Ada banyak teori, tapi yang paling mendekati dan paling bisa diterima itu adalah teori Big Bang. Ini ada di Quran semuanya ya. Kemudian terbentuknya air hujan. Ya, kemarin itu ada kontroversi Ustadz yang menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh percaya dengan daur air gitu ya. Bahwa hujan itu adalah kehendak Allah. Hujan itu Allah yang ngatur. Iya, tapi sebenarnya daur air itu pun
juga ada di Quran dan sesuai dengan apa yang di Quran, dan Al-Quran itu sangat ilmiah sekali. Sungai di dasar laut, sidik jari manusia, tumbuhan bertasbih, gunung pelangi di mana di Cina itu, kemudian tahapan penciptaan manusia, morula, saya masih ingat ya, morula, blastula, gastrula gitu ya, dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, kemudian nyantol di uterus di mana, di rahim, itu dan seterusnya. Banyak sekali, ini banyak sekali. Ya, kalau kita gali lebih dalam, kita itu sebenarnya harus yakin bahwa Quran itu benar-benar dari zat, dari Tuhan yang menciptakan Allah. Oke. Dan itu artinya apa? Artinya ya kita akan bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, kita lebih semangat untuk mengajarkan Al-Quran ke anak kita, memperkenalkan Al-Quran kepada mereka. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran. Oke, bismillah. Ya, ini kalau dipelajari Ustadz Aldis, ini menjadi satu buku sendiri ya. Ada sampai ada itu buku ini ya, ayat-ayat yang bercerita tentang biologi kan begitu. Ayat-ayat yang bercerita tentang kedokteran. Bahkan ini satu bagian ini bisa jadi tesis dan bisa jadi skripsi, ya. Lanjutkan. Oke. Ini ada di surat ayah sabul insanu alan najma'a izoma bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yuk tebak-tebakan, ada doorprize-nya ya Ustaz ya? Ada. Yuk cepet-cepetan nulis di chat, ini surat apa? Nanti kita lihat, ini ayat ketiga dan ayat keempat. Boleh? Dituliskan di chat. Ini surat Al-Qiyamah, Masya Allah. Ini Mbak Baikwi, Ibu Ratna ya, Mbak Lazimah. Ya. Oke. Surat Al-Qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayat sabul insanu. Oke. Saya izin jas. Oke. Ayat sabul insanu alan najma wa bala qadirina ala an. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan atau mengembalikan tulang belulangnya? Pertanyaan sederhana ya. Ini pertanyaan retoris gitu ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab rasanya. Nah, karena jawabannya sudah jelas ya. Ini tantangan dari Allah. Bahkan kata Allah, bahkan kami itu mampu menyusun ya, bahasanya gini, kami itu mampu menyusun sesuatu yang lebih rumit daripada tulang belulang itu. Apa itu? Kalau di sini, yaitu jari jemarinya dengan sempurna. Pertanyaannya, kenapa kok jari jemari? Kan begitu kan? Kenapa? Artinya tingkat kerumitan jari jemari itu jauh lebih rumit daripada tulang belulang. Dan pertanyaannya, ada apa dengan jari jemari? Kan? Ternyata setelah diteliti, di ini, ke sana, kemari, dan sebagainya, Masya Allah. Sejak zaman Nabi Adam, dan nanti hari kiamat itu didatangkan oleh Allah, tidak ada satupun manusia itu yang sama persis. Bahkan orang yang kembali identik pun akan ada perbedaan. Jadi akan ada perbedaan. Dan kita itu sebenarnya makhluk yang unik. Kita itu makhluk yang unik. Kenapa kok makhluk yang unik? Karena kita tidak pernah sama dengan yang lain. Ya. Ternyata dari sinilah lahir apa itu yang namanya sidik jari itu. Okay? Dari sinilah lahir teknologi canggih, fingerprint, kemudian membuka HP dengan sidik jari dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pertanyaan besarnya, kok bisa ya Quran itu? Kok bisa ya Quran itu menyebut jari jemari kan ya?
Kami itu mampu, kata Allah, kami itu mampu menyusun sesuatu yang lebih rumit dari tulang belulang, yaitu sidik jari jemari itu. Wah, sekali ya. Nah, kalau ada yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad, kalau ada Quran itu ada yang bilang Quran itu hasil perenungannya Muhammad, logis sekali dia, nggak mengetahui sesuatu yang luar biasa seperti ini ya. Wow, ini hanya beberapa nih. Kalau kita buka, kita jabarkan lebih detail lagi, tidak hanya banyak sekali ya, yang seperti ini. Ya. Quran itu dengan begini. Cuman kadang kita itu tahu atau tidak. Ini di surat berikutnya, ini 2 contoh ini ya, yang kita bahas detail ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ini pertama itu ada Ibu Ratna. Oke. Ini di surat apa sekarang? Silahkan yuk yang mau komen, yang mau chat, silahkan. Yang sudah tahu ini surat apa? Apakah mereka itu enggak Al-Ghasyiyah, Masya Allah. Apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wah, kenapa ya Allah itu menyebut unta kan begitu kan? Nah, nanti kita pelajari lagi. Kenapa ya Allah itu menyebut gajah? Kenapa di surat Al-Baqarah itu Ustaz? Di surat Al-Baqarah ayat lembar kedua itu ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Ya, selamat Ibu Resti, nanti Bapak saya bisa diminta ke Ustaz Albis ya. Itu ya Ustaz ya. Allah itu membuat perumpamaan seperti itu. Pertanyaan kenapa kok nyamuk di surat Al-Baqarah itu? Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk kan itu. Itu adalah sesuatu yang luar biasa di nyamuk. Termasuk ini. Apakah mereka tidak memperhatikan onta? Bagaimana sih onta itu diciptakan? Ya, bagaimana onta itu diciptakan? Maka para ilmuwan itu memikir, onta ya? Oh, gitu ya. Nah, akhirnya mereka meneliti, mereka menelisik, maka ditemukanlah sesuatu yang luar biasa dari matanya, dari kakinya, dari struktur bibirnya, mulutnya, dari struktur punuknya, ya, dari anatomi tubuhnya, onta itu, ya. Amazing sekali Quran itu ya. Ya, kalau dilihat dari fenomena sains kayak gitu itu, ya nggak salah kalau Quran itu jadi sumber inspirasi. Dari 2 ini saja kan kita bisa melihat nih. Nggak salah ya kalau ulama-ulama dahulu itu duduk merenung kemudian dapat sesuatu dari sana. Ya, ini bagian pertama. Kita akan membahas tentang ilmunya Quran dari sisi sains, nanti bagaimana mendekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Oke, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Inspirasi apa, ide apa, atau sesuatu apa, atau pesan apa mungkin? Langsung juga nggak apa-apa. Ayah bunda, atau lewat chat juga nggak apa-apa. Oke. Ini mau dilanjutkan? Oke. Monggo Ustaz. Oke, siap. Oke. Baik. Oke. Ini adalah ayat yang istimewa. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa hari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ini seharusnya menjadi ujung dari ilmuwan-ilmuwan itu ya. Ketika mempelajari sesuatu itu, ujungnya itu adalah ini akhafullah dan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka
rugi sekali ya ketika Stephen Hawking itu setelah dia meneliti, setelah dia belajar, dia berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, rugi sekali kan gitu. Bahwa di sini Allah menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi, dan dalam silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang, bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Jelaskan di ayat berikutnya, ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Terus mereka itu memikirkan, merenungkan. Nah ini ya, jadi Quran itu menyuruh kita untuk menjadi ilmuwan. Quran itu mendorong kita, mendorong anak-anak kita untuk menjadi ilmuwan, untuk memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, oh lihat matahari, oh masya Allah, matahari itu berjalan dari timur ke barat ya. Oh setelah diteliti belajar, oh ternyata ya Allah matahari tidak berjalan, bumi yang berotasi misalkan. Oh masya Allah, melihat semut di mungkin bundanya nih punya anak usia 5 tahun 4 tahun gitu nih. Bunda, itu loh bunda, semut itu kalau ketemu temannya dia salaman. Oh, enggak nak, semut itu, nanti kan ada penjelasannya. Ya. Oh, gitu ya bunda ya. Kemudian ujung-ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bunda, ini semut maaf, ini nyamuk kok. Ini apa bunda? Nanti dihubungkan dengan Quran. Ya. Oh, ternyata di sayap nyamuk itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan Allah itu tidak malu memberi contoh dengan sayap nyamuk. Wah, keren ya. Apalagi, bunda, macam-macam, banyak hal. Ya, dan ujung-ujungnya adalah, ya Allah, semua ciptaanmu ini luar biasa. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun. Ini ujung-ujung yang akan kita tanamkan ke anak-anak, bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah ini sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, ditanamkan ke anak. Terus babi itu apa? Oh ternyata ada yang kita pelajari dari babi. Kan? Oh gitu ya. Tinggi. Ya Allah. Dari sini semoga muncul kebanggaan, muncul semangat, kemudian terinspirasi untuk mendekatkan anak-anak itu. Oke, baik. Ketika mempelajari tentang rutabah, kitabah, saya coba menggeser dengan titik ini. Kebetulan istri saya itu juga mengajar di Rutabang di Muhtafid ya. Di tempatnya di Lowawi ya. Kalau di Tabah ini di Rojen di kecamatan ini. Ya. Insya Allah kita itu sama-sama berjuang untuk memudahkan. Baik, kembali ke sini. Ketika mempelajari metode belajar ilmuwan muslim ya, fotografi itu Ibnu Al-Haytami dan banyak lagi itu ternyata mereka itu punya kesamaan. Sebagian besar itu punya kesamaan atau semuanya punya kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah Ustaz Aldis, kesamaannya itu apa? Kesamaannya itu adalah mereka itu sudah hafal Quran di usia yang sangat tinggi. Ya. Jadi Ibnu Sina itu hafal Quran itu di usia 5 atau 6 tahun. Kemudian sekian tahun lagi belajar Quran plus terjemahnya. Ya. Karena Ibnu Sina itu bukan orang Arab ya. Itu bukan orang Arab. Rata-rata itu ilmuwan muslim itu sebagian itu juga bukan orang Arab. Orang Iran, orang Uzbekistan,
orang Spanyol juga ada. Ini kesamaannya itu mereka itu sudah tuntas dengan hafalan Quran itu di usia yang sangat dini. Ya, di usia yang masih muda, masih anak-anak, tuntas kemudian lanjut dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi belajar Quran sebelum belajar apa? Dekat dengan Quran sebelum dekat dengan ilmu. Dan dari sana mereka itu dapat inspirasi tentang Qurannya, kemudian bagaimana melihat fenomena-fenomena sekitar itu kemudian dihubungkan dengan Quran. Jadi itulah kesamaannya. Bagaimana angka 0 diciptakan, bagaimana yang terinspirasi dari Quran atau manusia, ya. Jadi begitu nih. Jadi ketika ayah, bunda kemudian mengajarkan anak-anak untuk hafalan Quran, tahfidz Quran, itu sudah benar, gitu. Itu sudah benar. Ya, cuman nanti dimunculkan sisi lainnya adalah mereka bagaimana, tidak berhenti di sana, bagaimana mereka itu menghafal Quran itu. Karena mereka itu belajar Quran itu dengan sisi-sisi itu, sisi-sisi anak-anaknya muncul, sisi-sisi belajar Quran, semangat untuk belajar Quran. Oke. Jadi ternyata begitu ya, ilmuwan Muslim itu ya, ibunya itu memperkenalkan Quran terlebih dahulu. Pusat segala ilmu, sumber segala ilmu itu ada di. Oke. Baik. Maka tidak ada pilihan untuk kita. Ada cara supaya anak-anak itu jadi ilmuwan tadi itu, supaya mereka itu berkembang ininya ya, daya kognitifnya dan sebagainya itu mereka dekat dengan Quran. Oke. Jadi berhenti dulu ngajinya, kan ada kalau di kampung-kampung itu gitu ya. Dia berhenti ngaji, Pak mengundurkan diri dari ngaji. Kenapa kok mengundurkan diri? Soalnya masih mau fokus dengan ujiannya, sudah kelas 6 fokus ujian, gitu. Berhenti ngaji loh. Dikira itu dengan Quran itu membuat membuat nggak fokus atau membuat anak-anak itu bingung dan sebagainya. Enggak kan begitu. Nanti kalau diamati ya, dipelajari dari sisi kedokteran monggo nanti ternyata itu ada hormon-hormon yang dia itu bisa bekerja maksimal ketika kondisi-kondisi itu tenang, kondisi-kondisi itu nyaman, kondisi alfa gitu. Kortisol naik, dopamin dan sebagainya. Itu kenapa orang puasa, orang baca Quran, orang qiyamul lail itu dia itu bisa dapat banyak hal di sana secara inspirasi. Coba jenengan perasaan ketika setelah sholat asar nih, kemudian duduk istirahat sebentar, ada perasaan nyaman di sana, ada perasaan tenang, ada sakinah di sana. Dan ketika kondisi seperti itu untuk belajar itu masuk sekali kan begitu. Kalau di biografinya Pak Habibie itu, di biografinya Pak Habibie itu ketika di Jerman, beliau itu terbiasa belajar itu setelah sholat malam kan begitu, menuju subuh itu. Atau ada metode juga, itu metode begini, metode alam bawah sadar itu akan menyerap, anak-anak itu akan membawa belajarnya itu ke alam bawah sadar itu sebelum tidur dan sesudah tidur. Maka kondisi-kondisi puncak itu dihadirkan di sana. Oh, bagaimana berarti dia belajarnya di sana? Dengan Quran ngaji sebelum tidur. Kemudian baru dimasukkan. Ya. Jadi seperti itu. Al-Quran nanti juga berisi kisah-kisah. Yang kisah-kisah itu juga jadi sumber inspirasi. Ya, mengajarkan keimanan, mengajarkan akidah, mengajarkan yaitu keimanan, akidah, atau mengajarkan sesuatu tentang Allah, tentang Rasulullah yang paling mudah diserap anak-anak itu dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Dengan nada dan dengan kisah. Ya. Dan di Quran itu banyak sekali dengan kisah, dengan lagu dan dengan kisah.
Tapi di Quran itu banyak sekali syarat dengan kisah. Kisah tentang Ashabul Ukhdud, kisah tentang Ashabul Kahfi dan artinya fitrahnya anak itu suci. Fitrahnya anak itu, kalau anak yang fitrah, dia itu akan mendekat dengan Quran. Ya, anak yang fitrah, dia itu tidak akan pernah bosan dengan nyaman. Oke, jadi runtutannya jelas. Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, Quran itu sumber inspirasi, maka ayo kita dekatkan anak. Ya, ketika mereka mendekat dengan Quran, sudah bersahabat dengan Quran, biasa dengan Quran, maka hari-harinya itu adalah hari Quran. Nanti mereka itu akan ketika mendapat sesuatu, mendapat inspirasi sesuatu, mereka itu akan mencoba kembali mendekat Quran, mencari di Quran. Mereka itu bisa terinspirasi dari Quran, atau bisa ketika melihat sesuatu itu dihubungkan dengan Nah, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu di muka bumi itu adalah ciptaan Allah. Dan setiap ciptaan Allah itu bisa jadi sebagai sarana media pemahaman. Ya, itu tadi. Dan orang-orang yang merenungkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya tentu saja ya, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Artinya apa? Semua yang diciptakan Allah itu bisa sebagai media untuk menguatkan otak, menguatkan akal, sebagai media pembelajaran. Ya, sarana pembelajaran untuk mereka. Dan setiap tempat itu bisa menjadi sekolah, katanya. Ya, ketika jenengan Bapak Ibu ngajak anak-anak ke pantai, kan nggak mungkin didekatkan atau dikatakan di sana itu nggak boleh begini, ada nyirorok itu dan sebagainya. Nah, yang lebih pas itu didekatkan bahwa oh ternyata Quran itu menjelaskan tentang lautan. Ketika melihat ikan-ikan, oh masya Allah, siapa sih yang ngasih makan ikan itu? Allah. Nah, ternyata ikan itu nanti digeser dengan kisahnya, misalkan Nabi Yunus, kan begitu ya. Nabi Yunus dimakan ikan, kemudian ikannya dimakan ikan, kan begitu kan? Gelap dalam gelap, kan? Kemudian Nabi Yunus berpikir di sana, mohon ampun bertobat. Ketika melihat perahu, oh ternyata perahu itu ada di Quran. Ya, perahu itu ada di dalam Al-Quran. Setiap penciptaan adalah media pembelajaran. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo jenengan jalan-jalan kemana misalnya, ke kebun binatang melihat sesuatu, jalan-jalan ke toko melihat apa misalnya, melihat sepatu, melihat sandal. Oh, nanti bisa dihubungkan dengan kisahnya siapa Ustaz? Tentang sandal Ustaz. Rompahnya Nabi Musa misalnya gitu ya. Itu atau lihat batu gitu. Jadi bisa dihubungkan dengan apa? Jadi seperti itu. Loh, Ustadz, berarti untuk anak-anak kita anak-anak yang usia balita, berarti kita itu harus belajar, harus tahu, harus itu otomatis kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di usia 4-5 tahun secara golden age itu tadi yang disebut golden age, itu kan usia-usia literasi, usia-usia kognitifnya itu berkembang pesat kan begitu. Nah, mereka itu apa yang mereka lakukan? Mereka itu banyak bertanya. Mereka bertanya, ma itu apa? Mereka bilang, ma itu apa? Ma itu cara kerjanya bagaimana? Kan begitu. Kita itu sekarang beruntung, sekarang itu ada teknologi yang bisa membantu kita. Meta, ada Google, ada dan sebagainya.
Nah, kita tinggal narik. Artinya biarkan rasa ingin tahunya yang tinggi itu tersalurkan, tersampaikan, kemudian tugas orang tua itu rasanya apa nih? Belakang ada iklan. Tugas orang tua itu bahasa gampangnya itu adalah mengislamisasikan materi atau mengislamisasikan apa yang dilihat oleh anak-anak, mengislamisasikan apa yang mereka dengar, mengislamisasikan apa yang mereka lihat. Ya. Bagaimana yang mereka dengar, yang mereka lihat itu sebagai sarana untuk mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan mereka dengan nilai-nilai, dengan value-value. Kan? Ya. Melihat apapun itu, manapun kondisinya, kita siapkan begitu. Lihat hujan, lihat orang laki-laki bekerja, lihat sumur, lihat serigala di kebun binatang, apa saja, kan begitu. Awan, bunga, nanti kita cari, ya. Oh begitu ya, berarti kita harus menyediakan waktu untuk mereka otomatis, kan begitu. Walaupun meskipun nanti nggak selalu 24 jam bersama kita ya kan, ada satu waktu mereka sekolah, mereka sama gurunya dan sebagainya, tapi kita memastikan karena mereka itu mereka itu peniru, perekam yang ulung, mengamati. Mereka itu benar-benar mengamati, mengobservasi apa yang ada di sekitarnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu untuk memasukkan sesuatu ke dalam mereka, sesuatu yang positif, sesuatu yang mendekatkan mereka dengan Allah, dengan Sang Pencipta, dengan Rasulullah, dan dengan nilai-nilai keislaman. Bahasanya kalau Sherlock Holmes itu kan, otak manusia itu kan seperti dipastikan apa yang masuk ke dalam lemarimu itu yang benar-benar bermanfaat buat kamu berikutnya, ya. Nah, saya ini audio jadi karena beristirahat. Bapak Ibu, di sini tentu saja itu tadi kita harus tahu, harus mengerti modalitas belajar. Anak saya itu tipenya itu audio. Dia banyak mendengar, dia lebih mudah merekam dari suara, kan begitu. Kalau anak saya ini visual, dia itu tipenya itu mengamati sesuatu, melihat. Atau anak saya itu kinestetik, dia itu anteng, dia itu aktif, tapi dari sanalah dia itu belajar. Tapi dari sanalah dia itu merekam, mengamati, mengobservasi lingkungan sekitar. Oh, apakah caranya sama? Enggak sama. Kan Ustadz, anak saya itu ngafalin surat An-Naba enggak hafal-hafal ya kan gitu kan. Enggak bisa. Ya bisa jadi mungkin kita itu memberikan sesuatu yang belum sesuai dengan modalitas belajar kan begitu. Anaknya tipe visual sekali, kemudian ternyata yang diberi full audio kan begitu, tanpa ada visualisasi kan. Atau tipe kinestetik, sampai ada kenapa kok ada cara menghafal dengan gerakan kan begitu ya, dengan gerakan. Nah itu juga bagian dari hal tersebut. Okay. Jadi berdasarkan modalitas belajar. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, monggo dilakukan pendekatan yang tepat ke anak-anak. Ya, jadi rasa ingin tahu, rasa inquiry, rasa keingintahuan yang tinggi itu harus tersalurkan, kemudian terjawab dan didekatkan dengan Allah. Karena itu tadi,
Semua yang mereka lihat itu sebenarnya ada di Quran. Melihat kaktus, apa kan begitu dihubungkan. Ya. Kemudian, ya. Jadi ini nanti hubungannya itu dengan banyak hal ya, dengan bonding, dengan ya banyak hal ya. Jadi memang harus diluangkan waktu, jangan sampai untuk anak-anak itu waktu sisa nih, waktu sisa. Jangan sampai jadi generasi yang tahu-tahu, lu tahu-tahu anak sudah besar, lu tahu-tahu ini. Karena di usia-usia segini, di usia-usia tahun 5 tahun, itu usia yang gampang sekali kita itu memasukkan sesuatu mereka. Kita itu mengajarkan sesuatu. Ya, puncak merekam mereka itu di usia. Lakukan pendekatannya yang tepat, pendekatan yang sesuai, kita pelajari mungkin sedikit banyak tentang anak-anak seperti apa, milestone-nya seperti apa, usia mereka itu harusnya bagaimana, kemudian nanti kita hubungkan, kita dekatkan dengan Al-Quran. Ya, mereka itu sudah terbiasa dengan Al-Quran, nanti cara berpikir, cara pandang, cara tindak itu juga akan sesuai dengan. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan mungkin. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh buka kamera dulu mungkin, yang masih ini. Baik, kita ada ini ya, ada kuis. Kita disiapkan surprise-nya mungkin ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, monggo cepat-cepatan mengambil atau mencari benda yang berwarna sama dengan apa yang saya pegang. Gitu ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke. Nah ini. Oke, siap. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Jilbab langsung dipakai di sini kan ya. Oh, Masya Allah. Oke. Ustadz Alkis, pegang apa Ustadz? Yang warna sama kayak ini Ustadz? Jenggot, rambut, janganlah. Oke, Masya Allah. Baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya sebentar saja. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini biar nggak ngantuk saja. Jam segini itu jam rawan ya. Kalau kamera ditutup, nampak nanti dicek Ustadz ya. Dicek Ustadz Alkis. Ketika zoomnya ini sudah selesai, ya, kemudian sudah keluar semua, ternyata masih ada yang tersisa di sana ya. Biasanya 1-2 orang itu yang tersisa tidak keluar ya. Padahal forum ini sudah ditutup. Nah, berarti itu tandanya tertidur. Tandanya tertidur. Oke, baik Bu nggih. Setelah ini Bapak Ibu siap untuk mendampingi anak-anak, siap untuk menjawab rasa ingin tahunya anak-anak, siap untuk menjadi menjadi kamusnya mereka, nanti setelah namanya menjadi fasilitator untuk mereka. Oke, bismillah. Oke. Bapak Ibu sekalian, beri waktu anak-anak itu melihat, mengamati, untuk menemukan sesuatu. Beri waktu, beri kesempatan. Ya. Setiap anak itu cerdas. Kalau kita tahu isi kepala manusia itu hitung 4 kali lapangan sepak bola, tinggi 15 atau 16 meter. Memorinya dan sebagainya. Sangat cerdas sekali anak. Ada yang tidak pandai, tidak ada. Yang ada adalah mereka itu belum menemukan media yang tepat, belum menemukan guru yang tepat, belum menemukan cara belajar yang tepat. Ya. Dan
Bagaimana nih? Kadang itu kita itu terlalu berekspektasi menuntut mereka sehingga mereka itu tidak nyaman atau mereka itu belum belum menemukan ya mereka itu ada di bawah tekanan kan begini bawah tekanan hingga belum bisa mengekspor apa yang ada pikirannya apa yang mereka pahami dan sebagainya. Kadang mungkin itu mereka itu tahu mereka itu paham tapi belum percaya diri belum terbiasa presentasi belum biasa ngomong belum bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sehingga hal-hal yang luar biasa itu juga tidak terjadi. Ya, ajak anak mengamati, ajak anak observasi, dan hubungkan dengan Al-Quran. Oke, dan jalan-jalan sama anak itu ke pasar, dan sama anak ke pasar, kemudian di sana itu melihat apa Ustaz? Melihat misalkan ya warung kompor misalkan gitu. Oh, nanti pulang rumah itu sambil jalan. Nah, sambil di perjalanan itu dia ajak anak ngobrol itu. Dia ajak anak. Dan oh tadi itu apa misalkan yang diingat anak itu tentang api. Dihubungkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu begini. Jadi anak itu Masya Allah terwarnainya itu dalam warna tinggi. Bunda sekalian kalau di sekolah kami di SD itu kan kita tuh punya peraturan itu bahwa dalam seminggu itu tidak boleh anak itu full diantar dan dijemput oleh antar jemput gitu ya antar jemput rutin atau antar jemput online dan sebagainya. Harus ada satu waktu, harus ada satu kali kesempatan minimal dalam seminggu itu mereka itu diantar atau dijemput oleh. Kenapa? Karena saat menguatkan bonding, saat anak itu bisa bercerita, bisa nyaman dan sebagainya itu ada di perjalanan. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu perjalanan itu dengan sesuatu yang tidak bermakna, dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang tidak jelas kan begitu. Manfaatkan sebaik mungkin. Kesempatan untuk murojaah terbaik itu kapan? Jadi ada putra kami yang nomor 2 itu sekarang juz 29 itu dia itu nggak pernah jarang ya kalau ada waktu khusus untuk murojaah. Murojaahnya kapan di mana? Ya di perjalanan itu. Perjalanan dari rumah menuju sekolah ya diulang tabarok, nuh, kiamat dan sebagainya. Artinya waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Macet apa dan sebagainya dimanfaatkan untuk ngobrol tentang Quran, untuk murojaah, untuk apa. Sana saat yang tepat. Oke. Jadi kalau selama ini misalkan full selama 7 hari itu yang antar jemput itu orang lain, mungkin ada satu yang nanti diantar dan dijemput orang lain. Dan kalau di kami di sekolah mungkin nanti masing-masing nggak sama. Ketika di awal itu interview ya, ketika di awal observasi masuk itu yang banyak atau yang menjadi nilai besar untuk diterima dan tidaknya itu adalah interview orang tua. Anak itu gampang, anak itu mudah ya. Yang susah itu kadang orang tua kan begitu. Maka yang perlu pengkondisian lebih itu sebenarnya di orang tua. Oke. Jangan sampai ada perasaan bahwa ke sekolah ini titip anak, semua aku cari guru, ya, terus diserahkan pasrah bongkoan pada guru. Oh ya Allah, jangan gitu, ya. Tega atau mau bapak ibu misalkan yang ngajarin yang bisa membuat yang menyebabkan sarana bisanya anak-anak itu
membaca Al-Fatihah itu gurunya. Al-Fatihah itu sehari itu minimal sekali, minimal itu dibaca 17 kali. Maksimal banyak nggak meninggalnya. Minimal 17 kali. Itu dibaca seumur hidup Al-Fatihah. Ya. Terus pahalanya itu ngalir terus ke gurunya. Ya. Jangan ya. Nah, sampai. Jadi yang ngajar Al-Fatihah itu setidaknya itu adalah dan gurunya itu juga harus memberikan kesempatan orang tua untuk tidaknya mengajarkan Al-Fatihah. Artinya kembali lagi ke sini. Yuk, jadi ini sarana yang tepat, sarana yang sesuai. Ajak anak itu untuk mengamati, menemukan, merenung. Kalau dalam bahasa pembelajaran itu namanya inquiry ya. Mereka itu menemukan sendiri. Mereka menemukan rumusnya. Kalau di matematika, mereka itu menemukan apa. Dan mereka itu ini kalau sudah level lanjut itu harusnya bisa menghubungkan apa dengan yang mereka amati dengan nanti kalau waktunya habis saya dikabari ini jamnya sudah benar ya, jam segini ya. Saya percepat, tinggal dikit. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, tugas orang tua yang utama dan pertama tadi adalah motivator dan fasilitator. Artinya fasilitator itu tadi ya menjadi sarana jembatan untuk menjawab rasa penasaran mereka, rasa ingin mereka. Ya, menghubungkan dengan Quran. Kita ada sumber-sumber, mau dicari, diolah, dan disampaikan kepada mereka dengan bahasa yang bisa mereka. Oke, lanjut. Ya. Nah ini yang memang perlu waktu. Ini yang memang perlu keterampilan. Ini yang perlu diasah. Apa itu keterampilan untuk menghubungkan? Ya, keterampilan untuk nah, jadi menghubungkan apa yang mereka lihat dengan Quran itu. Oh, Ustadz, saya ini loh Ustadz. Ya memang jam terbang tidak bisa bohong. Jam terbang itu tidak bisa menipu. Jam terbang itu menentukan. Dan bagaimana supaya kita dapat jam terbang itu apa? Dihubungkan. Mungkin nggak sampai kaku gitu ya. Setiap apa ngomong ini ayat ini, melihat gula di ayat ini, entah begitu juga. Cuman itu tadi islamisasi materinya itu dapatlah mereka. Oke. Ayah bunda sekalian. Oke, coba saya dapat. Di sini yang buka kamera, bundanya Mas Hanif gitu, dan Mas Hanisan Bu Kiki gitu. Oke. Boleh buka sound apa? Mic-nya. Bu, namun saya boleh izin bertanya sesuatu, Nonton? Oke. Putranya berapa Ibu? Namun Saya 4, Ustaz. 4. Oke. Yang di Gritaba ini anak ke? Yang di Gritaba ini anak ketiga dan keempat. Semuanya sih, semuanya dulunya di Gritaba semua, Ustaz. Baik. Ibu, ada satu pertanyaan sederhana, Ibu. Ibu ingat menikah tanggal berapa, Ibu? Saya nikah 16 Desember 2012. 16 Desember 2013 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Kok masih ingat, Ibu? 16 Desember. Oke. Ibu makan mie ayam terakhir kapan? Saya makan mie ayam kemarin, Ustaz. Oh, kemarin. Saya yang agak jauh. Makan lontong. Ibu makan lontong kapan, Ibu? Sudah lama enggak pernah makan lontong. Sudah lama nggak pernah makan lontong. Kira-kira lebih lama mana? Waktu menikah apa waktu makan lontong itu? Waktu menikah ya berapa? 13 tahun yang lalu itu masih ingat? Atau kapan terakhir makan seblak? Bulan Itu kemarin kenapa, Bu? mungkin. Oke. Kenapa? Kenapa, Bu? Kok yang 13 tahun itu masih ingat? Yang mungkin bulan lalu itu tanggal berapa? Kira-kira berapa hari ya? Seperti itu nggak ingat. Kira-kira kenapa itu? Karena momen penting ya, Ustaz. Karena momennya, karena spesial. Ada lagi mungkin? Bapak Ibu kalau sungkan juga bisa nulis via chat. Nggih. Sampun Ibu. Kira-kira kenapa? Yang lain monggo Bapak Ibu. Kira-kira kenapa yang penting? Masya Allah. Ada lagi?
momen bahagia. Momen yang nggak saya akan tambahkan terulang, sedikit, Ustaz. tidak akan terulang. Mungkin tidak ini ya. Tadi kan saya cuma mencontohkannya itu menikah ya. Mungkin ada momen yang lain, misalkan apa begitu ya. Dapat hadiah umroh kan begitu ya. Kan juga mungkin bisa terulang kan. Jadi pas contohnya aja kepikirannya nikah kan begitu. Membesar melahirkan misalkan, itu kan ya bisa jadi terulang. Tak terbatas mungkin yang dianggap spesial saja sekali. Baik. Betul Bapak Ibu sekalian, spesial momen dan ada yang terlibat di sana. Apa itu? Emosi. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga di IP Edu Trainer itu bagian ini ya, bagian super memory system. Jadi PR kita itu adalah itu tadi, bagaimana kita di sekolah tinggi, bagaimana anak-anak itu emosinya terlibat, kan begitu. Bagaimana coba nih, ini masing-masing nggak apa-apa. Saya cepat nih, Bapak Ibu silakan tutup mata nggak? Coba nih, saya ingin bercerita begini. Ada seorang anak laki-laki, bisa tutup mata monggo, dibayangkan. Ada seorang anak laki-laki namanya Azam. Nah, dia itu masuk ke dalam sebuah kamar, yang pintunya itu hitam. Kemudian gagang pintunya itu warnanya kuning. Di dalam itu gelap gulita. Di tengah kamar itu, kemudian dia nyalakan lampu. Di tengah-tengah itu ada meja segi 4. Di atasnya ada keranjang. Ada 3 buah. Ada 1 buah naga, 2 pisang, 1 apel. Pisangnya busuk, apelnya itu nampak membesar, kemudian meletus. Ada yang bisa membantu saya menceritakan kembali Bapak Ibu? Oke. Saya. Monggo silakan. Bunda Entenia Miwayani. Monggo. Ada satu anak laki-laki yang ingin masuk ke dalam kamar. Pintunya warna hitam, gagangnya warna kuning. Kemudian kamarnya gelap gulita. Kemudian dia menghidupkan lampunya kembali. Di dalam kamar ada meja persegi 4, di atasnya ada buah naga, ada pisang yang busuk, dan ada apel yang membesar dan meledak. Oke, pisangnya ada berapa Ibu? 1. Salah atau enggak, Ustaz? Baik. Saya tadi menceritakan biasa begitu nih. Tapi jenengan bisa mengulang dengan detail kan begitu. Oh, ngapunten, pintunya warna apa, Bu? Hitam. Oke, gagangnya warna Kuning. mejanya berbentuk Segi 4. karena di sana emosi terlibat, imajinasi. Bagaimana kalau kita mempelajari Al-Quran itu ya, menggeser dari hal-hal yang otak kiri itu hanya hafalan, ya, bukan hanya ya, hafalan ini sudah luar biasa kan begitu, menghafal, kemudian angka di sana itu otak kiri itu angka, kemudian tulisan dan sebagainya menjadi otak kanan, long term memory gitu ya, ingatan jangka panjang kan begitu. Dan nanti ketika dia itu hilang akan di-recall lagi kamu kan begitu. Emosi terlibat di sana, imajinasi terlibat. Maka kenapa kok Quran itu bisa sangat mudah melekat? Kenapa kok Quran itu bisa gampang ketika lupa bisa kamu ditarik lagi karena sudah masuk ke ingatan jangka panjang. Kita geser, kita rubah dengan apa? Dengan itu tadi, ya, dengan emosi, dan imajinasi.
amati langsung, anak terhubung langsung. Anak-anak itu Wiri menemukan. Oke, bila semoga dengan tadi bagaimana tentang Quran yang istimewa, Quran yang luar biasa, dan bagaimana mendekatkan Quran yang luar biasa dan istimewa itu anak-anak meresap di mereka, kemudian aplikasi dan mereka itu menjadi ya. Oke, mungkin itu dari kami. Nanti kalau ada yang diskusikan, saya bisa. Kalau enggak, ya kembalikan ke MC Ustaz Adis kalau masih ada waktu. Oke, alhamdulillah. Materi sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tanya dulu Ustaz Kiki. Oke. Apa maksud dibuka tanya jawabnya? Soalnya tadi sudah ada kuis-kuisnya gitu. Boleh. Oke, satu pertanyaan nggih, Pak nggih. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan pun terakhir ini nggih. Bisa ditanyakan lewat VN, kalau VN apa? Lewat mic saja. Monggo. Boleh bertanya langsung juga enggak apa-apa, Ustaz. Dalam? Boleh bertanya secara langsung juga enggak apa-apa. Boleh bertanya secara langsung lewat mic itu. Saya mungkin Ustaz. Bismillah. Oke. Monggo. Bentar. Bu siapa nggih? Bu Enten. Bismillah. Oh, Bu Enten nggih, monggo Bu Enten. Bertanya, materi yang terakhir tadi itu buat saya itu insya Allah menarik sekali ya. Bagaimana bisa melibatkan emosi pada saat menanamkan hal-hal baik kepada anak, terutama dalam menghafal Al-Quran ya. Boleh nggak Ustadz diberikan gambaran hal-hal yang melibatkan emosi itu yang seperti apa? Soalnya kan anak-anak sendiri ketika dia belajar atau ketika dia merojaah, moodnya itu beda-beda setiap hari Ustadz gitu. Kadang dia senang, kadang dia ngambek dulu, kadang dia minta hadiah dulu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Selain hadiah atau reward, apalagi Ustadz contohnya yang bisa membuat anak itu terhubung dengan emosinya gitu. Karena kan kalau misalnya kadang-kadang kita tahu artinya, kita mau kasih tahu, tapi kita cuman ngasih tahu doang, tapi kan kita nggak tahu dia ngerti apa enggak gitu. Kayak gitu Ustaz. Oke, langsung dijawab. Baik. Kembali tadi nih, menanamkan ke anak-anak itu kan yang bagus, yang pas itu kan dengan sah, dengan kisah. Saya coba di sini. Kalau di ini di kami itu kan sebelum anak-anak itu membaca atau mempelajari surat yang baru, belum mendapati misalkan ya surat Al-Buruj, maka di sana anak-anak itu tervisualisasikan atau tergambarkan surat Al-Buruj itu apa, surat Al-Buruj itu isinya apa, kan begitu. Jadi ketika mereka tahu bagaimana kisahnya Ashabul Ukhdud gitu ya, mana mereka berjuang di parit, kemudian ada seorang bayi mengatakan isbir ya kan gitu ya, sabar ibu. Kalau perlu gurunya itu memperagakan ibu, sabar ibu.
Iya, kamu ada di jalan yang benar, Ibu, dan sebagainya. Nah, dijelaskan itu dulu, disampaikan, bahkan seharusnya itu sebelum memulai pembelajaran itu tadi, sebelum menghafal surat Al-Buruj, mereka itu tahu surat apa yang akan surat, mungkin tidak hanya tentang, tidak tidak melulu tentang artinya gitu, tapi asbabun nurutnya mungkin yang bisa kita ceritakan ke anak-anak, atau mungkin setelah ini kita akan menghafal tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, peristiwa gajah. Gajah itu adalah hewan luar biasa. Kalau anak-anak suka gajah, misalkan, kamu tahu satu-satunya hewan yang tidak bisa melompat di muka bumi itu adalah gajah. Tapi Allah itu ramah-ramah. Kalau cerita, kalau misalkan jenengan punya media pembelajaran yang lain, apa misalkan wayang, katakanlah gitu, mohon maaf sekali, ini saya yang kepikiran wayang gitu ya, wayang berbentuk boneka gitu. Boneka berbentuk apa Ustaz? Misalkan boneka berbentuk sapi misalkan. Nah, ini sapi, apa sih keistimewaan sapi? Ternyata ada loh surat yang berbentuk yang menceritakan tentang sapi ini. Begitu nih. Jadi mereka itu jadi imajinasinya ikut, emosinya juga kan begitu. Oh iya, berarti orang tua harus ini ya, selain dia belajar asbabun nuzul, dia juga mengkaitkan yang ringan-ringan yang bisa diceritakan ke anak gitu ya Ustadz ya. Enggak hanya asbabun nuzul aja, asbabun nuzul bisa, cerita bisa, atau mungkin judul suratnya apa, tentang Nabi Yunus misalkan ya. Iya. Oke. Insya Allah pernah dicoba Ustadz. Makasih Ustadz. Barakallah. Oke. Emosi. Saya menjawab satu lagi Ustaz ya. Mungkin mau melanjutkan itu ya. Mungkin ini juga terakhir ini ya. Ustaz, kami kadang itu sering mengalami emosi orang tua itu Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ketika ini sebenarnya prinsip dasar menasehati atau ya, waktu yang tepat itu penting. Ya, orang tua plus, anak minus itu gak nyambung. Orang tua minus, anak plus itu juga gak nyambung. Termasuk guru ya di sini. Yang harus itu adalah plus dan plus. Ya, orang tua lagi cuek, belum apa-apa, baru masuk rumah, ya ayah murojaah. Kayaknya mungkin bisa jadi setengah-setengah. Atau sebaliknya, anaknya itu semua main bola. Hasan sini, Hasan. Lagi main bola. Hasan sini. Ayo duduk murojaah. Kira-kira gimana? Kalau gini bagaimana? Kita buat kesepakatan. Kita buat kontrak belajar. Ya, kalau habis maghrib itu tidak ada TV. Habis maghrib itu waktunya kita bersama. Ya, akan terreminder di mereka, akan setting di mereka bahwa habis maghrib itu ya gak ada TV. Jadwalnya adalah jadwal bersama Quran. Monggo waktunya kesepakatan seperti apa di subuh atau buat kesepakatan yang lain, kan begitu ya. Monggo kamu baru bisa misalkan kesepakatannya dapat uang jajan, enggak ini istimewa banget ya, gitu ya. Setelah ngaji 2 halaman. Sama satu lagi ya, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, ini titipan. Jangan pernah menjadikan ibadah itu sebagai hukuman. Kalau kamu nggak tertib, tak hukum ngaji 3 halaman. Jangan seperti itu. Kalau istighfar itu memang umum ya istighfar. Karena memang bentuk pertobatan itu adalah istighfar. Tapi jangan jadikan ibadah itu sebagai hukuman. Ya. Kalau nggak tertib nanti ngaji 1 halaman, itu mereka itu akan bermindset bahwa kalau ibadah itu yang memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi bikin kontrak belajar, kemudian kenali dengan emosi itu waktu apa, saat-saat seperti apa, kan begitu kan. Kemudian diantisipasi bagaimana selalu good mood.
Good mood itu saat ibunya misalkan good mood itu selalu dapat transferan dari bapaknya, misalkan itu ya benar nggak misalkan gitu ya. Nah, jadi kenali diri kita, kenali lingkungan kita, kenali anak-anak, nanti kita klop. Oke? Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga jawaban Ustaz Al-Anam yang sudah jelas tadi bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam mendampingi anak-anak menghafalkan Al-Quran. Baiklah, karena sudah pukul 9:03, saya akhiri. Apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, saya tutup, dan sebelumnya tutup dia akan diizinkan doa dan salam dari Akhul Anam. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz doa. Saya mau doa nggih, bukan jenengan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Radina billahi dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kami, dosa keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang cinta kepadamu, cinta kepada kalamu, cinta kepada Qur'anmu, cinta kepada Rasulmu, dan cinta kepada orang terbaik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jahli, wa na'udzubika minal Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa al khair. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wa ta'atik wa ala da'watik wa ta'ala nafsika wa mil'a bi nurika alladhi la yashrik bi jamili tawakkuli alaik wa amid ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala subhanallahi. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.